Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kalau bisa pengalaman yang didapat, kan yang lain juga ada yang belum bisa dapat ya, keliling muter kan. Nah, yang dirasakan seperti apa mau Bapak? Alhamdulillah semenjak 2 hari, yang pertama ya semenjak 2 hari praktek, 3 hari, 3 hari kan kita teori, 2 hari praktek. Ya, dimulai dari grup kami. Hari pertama dalam perikanan. Dari situ khususnya saya pribadi karena saya nol besar dalam hal seperti ini dan memang alhamdulillah saya punya kesempatan bisa diterima ikut dalam pelatihan ini. Jadi tentunya dalam melaksanakan waktu praktek yang saya sangat berterima kasih kepada semua anggota yang sangat mendukung kinerja dan melaksanakan teori dan SOP untuk dilakukan dalam praktek. Dan tentunya pengalaman, saya akan sampaikan pengalaman pribadi saya yang berangkat dari nol besar untuk perikanan, yang dari pembuatan pakan dan hingga memberikan pakan dan teori-teori yang kami lakukan dalam praktek itu. Lalu yang terakhir membuat kolam untuk azolla. Dan ini sangat tidak bisa saya lukiskan dalam hati saya karena saya ini bertentangan dengan berlawanan dengan profesi saya sebelumnya. Jadi sangat buat saya dan baru sekali, ya, sangat imperatif sekali. Dan sore ini alhamdulillah dapat giliran praktek pembuatan pangan atau peternakan. Sama sebetulnya untuk pengalaman pribadi saya dari nol semua ya, yang seperti saya sampaikan dari itu, saya nol besar dalam, tentunya saya dalam pelatihan ini mungkin saya yang paling nol karena saya sangat berlawanan sekali dari background saya sebelumnya setelah saya pensiun dan saya memberanikan diri untuk menjadi petani yang alhamdulillah waktu surfing di internet mendapatkan BSM, alhamdulillah dengan kesungguhan saya hingga begitu saya apply dan langsung diterima tanpa basa-basi. Jadi kembali lagi pengalaman yang sangat inspiratif sekali, dan terutama waktu kita sharing dengan kawan-kawan yang sudah jauh punya usaha di bidang pertanian dan peternakan dan sebagainya, khususnya di sini. Dan itu sangat memicu saya untuk segera melakukan setelah saya selesai ikut pelatihan ini. Dan tentunya kembali kepada tim kelompok 5 Mandiri Sejahtera, dan saya ucapkan terima kasih yang besar sekali dalam kerjasamanya yang sangat baik. Tentunya dari grup lain pun support kepada untuk menyelesaikan tugas kami, soal baik dan tidaknya dalam kebetulan itu Pak tim nilai lah yang bisa menilai, kalau kami hanya bisa mengikuti yang di SOP itu sendiri. Dan tentunya tidak bisa saya secara detail yang saya sampaikan, tentunya saya hanya bisa mengekspresikan hati saya yang sangat bersyukur dan dapat pengalaman yang tak ternilai ini untuk hari kemudian saya dan keluarga saya. Oke, itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Jo. Tepuk tangan Bapak Ibu. Iya. Selanjutnya dari kelompok yang belakangnya, ketuanya ada? Belum datang? Mungkin ada yang mewakili, silakan Pak. Dari Bangka Belitung. Ayo Pak. Oke. Kalau bisa mereview, jadi gini, kami kelompok kami telah mempraktekkan ini yang dapat kami dapatkan ini ya, biar buat yang belum mempraktekkan yang itu kan jadi punya gambaran gitu kan, jadi punya gambaran besok. Oke Pak, silakan. Kenalkan nama dan. Selamat malam semuanya. Nama saya Bali dari Bangka Belitung. Ya, kami tergabung dalam kelompok Laguna. Artinya hari ini kami dapat tugas untuk buat pakan ikan ya, memelihara ikan gitu ya.
Jadi sepertinya gampang gitu ya, kita lihat apa yang diajarkan Pak Bayu kepada kita, tapi dalam pelaksanaannya juga kita harus mencari bahan-bahan yang lengkap gitu ya. Apalagi kita tidak menggunakan pakan pabrik, jadi pakan ikan yang kami bikin tadi ya dari apa yang ada di lingkungan. Ya. Secara pribadi, saya dulu juga pernah pelihara ikan, tapi saya mundur, gagal. Kenapa? Karena pakannya terlalu sangat mahal, tidak sesuai dengan hasil yang saya harapkan. Itu makanya saya mundur, saya ternak lele, ternak nila. Ternyata sekarang saya tahu bahwa pakan itu ada di sekitar tempat saya itu banyak sekali, berlimpah malah. Luar biasa. Ini sangat membantu saya untuk memahami suatu hal yang baru gitu ya, luar biasa sekali. Dan ini setidaknya saya mau mungkin selepas ini mau kembali lagi nih Pak, mau ternak ikan lagi kayaknya ini bisa ini. Bisa pasti ini bisa, karena lewat pelatihan seperti ini membuat satu pemahaman yang baru tentang perikanan, peternakan juga. Saya juga pernah ternak ayam, saya juga mundur karena beban dimakan itu sangat besar, biaya dipakan itu yang terbesar, dan tidak akan menghasilkan untung kalau kita beli pakan pabrik. Pakan pabrik. Jadi luar biasa, bagaimana kita hari ini bisa coba beli pakan ikan, beri ikan makan, juga satu hal. Tadi ketika kami mencoba untuk menanam azolla, itu ternyata juga bagus karena itu hal yang penting dalam satu bahan pakan ya. Atau tadi saya tahu bahwa ada namanya lemna ya Pak Ian, yang kecil-kecil halus itu ya. Itu juga banyak di tempat kami Pak. Selama ini kalau lemna yang halus itu, yang daunnya kecil-kecil, kalau memenuhi empang gitu ya, kami buang Pak. Ternyata itu pakan protein yang sangat bagus. Ya. Jadi karena tidak tahu, kami membuang banyak hal yang berguna. Luar biasa pembelajaran hari ini. Kalau azolla di tempat kami juga sangat banyak Pak, sampai memenuhi satu empang yang besar, empang itu bisa 1-2 hektar, dan itu kadang-kadang diambil dibuang Pak. Padahal itu jadi pakan yang sangat-sangat baik. Luar biasa bagi saya pribadi, mungkin juga bagi teman-teman yang lain yang akan dapat gilirannya nanti ya. Pasti dapat pengalaman-pengalaman yang baru tentang bertani, beternak, menggunakan apa yang ada di sekitar. Jangan mengada-ngada, yang ada itu ternyata sangat banyak, berlimpah. Luar biasa. Itu saja dari saya. Selamat malam. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari tim petani keren ya. Mungkin mau berbagi, Abah, mau ke Abah? Pak Ustadz? Pak Ustadz. Diwakili sih kan? Onggo. Abah gitu. Kalau sing gelem maju. Oke, terima kasih atas waktunya Pak KB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari keberapa ini udah? Kelihatan agak loyo semua. Iya, sudah mulai pegel-pegel. Yang di atas 50 tahun terasa ini. Ya. Jadi kami dari tim petani keren dan sukses ya. Banyak hal yang kami lakukan ya, mulai dari penyiapan media yang banyak keliru dan ternyata sepele kelirunya, tetapi itu fatal akibatnya dan kami bisa benahi. Dan itu kalau di sini saya lihat yang basicnya pertanian beberapa orang saja, tapi yang lainnya ya basic
Tapi saya yakin dari apa yang kita dapat ya sampai sore tadi, banyak hal yang baru ya, buat saya pribadi baru. Tetapi di situ ada potensi sebenarnya yang harus bisa kita kembangkan. Ya. Walaupun kalau berdasarkan ilmu yang saya peroleh selama ini, ya, memang bukan textbook, ya, bukan misalnya gini, Pak KB tadi kan jelaskan, pokoknya fermentasi itu butuh karbohidrat, butuh gula. Ya. Dari mana gulanya? Dari dedak, salah satunya. Ya. Terus saya lihat dedak yang ada di sini, karena saya tahu juga belajar tentang dedak. Ya. Bahwa dedak yang dipakai tadi itu serat semua. Jadi kalau ngomongkan hanya energinya, nyuwun ngapunten Pak. Berdasarkan yang saya ketahui selama ini tentang dedak atau katul, ya, itu kualitas yang paling bawah, grosok gampangannya, dedak grosok, yang serat kasarnya sangat tinggi, karbohidratnya justru rendah, jadi gulanya rendah. Tetapi di sini dengan yakin Pak menyampaikan bahwa itu bisa. Bukan saya mengecilkan, tetapi di sini adalah bahwa sebenarnya keyakinan inilah yang perlu kita tumbuhkan dari kita semua. Ya. Jadi kita selama ini, nyun sewu, saya ini kalau ngomong katul ya, di ayam, ayam petelur ya, kualitasnya harus nomor 1. Karena katul di ayam, karena ayam itu adalah pencernaannya adalah termasuk pencernaan sederhana ya, tidak seperti ruminan atau sapi atau kambing. Jadi dia butuh penyerapan yang cepat, sehingga kualitas katul harus bagus. Ya. Tetapi di sini kita bisa pakai sebenarnya katul yang sederhana, yang kualitasnya adalah yang paling terakhir kalau di kualitas katul. Nah, keyakinan inilah yang perlu kita tumbuhkan kalau kita mau menjadi pengusaha yang tadi pagi disampaikan oleh Pak Bayu. Tapi dengan itu saya yakin teman-teman semua bisa. Yang penting wani, katanya orang arek Surabaya. Berani itu yang penting. Berani dulu, coba, kemudian kita benahi pelan-pelan. Saya yakin petani Indonesia kalau kita tumbuhkan itu pasti bisa. Karena saya sendiri, nyun sewu, saya sudah di atas 50 tahun, tapi saya berharap saya seperti yang punya KFC. Ya, Colonel Sanders itu dia justru bisa besar setelah umur 65 tahun. Ya, itu inspirasi yang saya dapat selama pelatihan ini. Terima kasih untuk semuanya dan salut untuk tim petani keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Abah. Ini ada sebelum lanjut ada cerita sedikit ya. Waktu kami ke daerah Sunda sana bersama Pak Bayu, itu bertemu dengan salah satu profesor memang ahli ya peternakan, juga ahli gizi pakan gitu ya. Terus beliau cerita, Pak Bayu ini, Prof sebelum pensiun mengakhiri masa tugasnya, coba tolong profesor ini nulis buku yang apa adanya. Maksudnya selama ini kan kalau kita ngomong ternak sapi aja, kita beli sapi di luar negeri, kita juga beli plus pakannya enggak? Iya, ya apa? Yang disarankan pasti apa? Polar kan gitu kan? Ya. Beliau mengarahkan, coba jarahkan dulu zaman mbah kita, Prof. Namanya ayam itu loh dikasih menir aja hidup gitu kan gitu. Jadi masyarakatnya jangan diawang-awang kudu beli pakannya yang begini, yang begini, yang begini, yang begini, susah dilakukannya. Nah, tobatlah Prof katanya gitu, nulis yang jujur apa adanya bahwa membuat pakan yang sederhana itu bisa dilakukan untuk peternakan kita. Termasuk yang sampaikan Abah tadi ya. Jadi bekatul pun walaupun itu kualitasnya ya memang adanya itu bagaimana kan? Nah, ya apa adanya sudah kita lakukan seperti itu. Kenapa dulu juga zaman mbah-mbah kita makan belum ada fermentasi dan sebagaimana juga tetap bisa hidup gitu. Jadi jangan khawatir ya, tetap bisa bertahan. Terus jawaban profesor, oke,
Bismillah saya akan coba kan gitu. Mau tobat gitu. Jangan mengarahkan terlalu tinggi-tinggi gitu kan untuk masyarakat agar bisa dipraktekkan. Oke. Selanjutnya dari tim satu lagi yang wakil Bah, monggo Bah. Cerita pengalaman tadi praktek ya, biar jadi pelajaran bagi teman-teman yang belum mengalaminya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini mungkin ya, saya ini aja apa namanya mengira-ngira. Rasa-rasanya saya ini paling tua di sini, Pak. Iya. Sebulan lagi saya 60 tahun. Sebulan lagi saya 60 tahun. Tapi jenggotnya paling pendek, Bang. Karena dicukur. Masih ada yang panjang. Jadi saya ingin mensupport terutama yang muda-muda, jauh lebih muda dari saya. Jadi ya pionir BSM di tempat bapak-bapak semua, di tempatnya masing-masing. Menularkan ilmu BSM ini apa adanya. Jangan mengada-ada. Kan gitu ya prinsipnya ya. Pokoknya yang bapak-bapak dapat, ibu-ibu dapat dari sini sekarang hari ini, beberapa hari ke depan juga tularkan ke yang lain. Tularkan ke yang lain, terutama ke saudara-saudara kita para petani-petani yang notabene kehidupannya memprihatinkan. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Jadi kalau tadi bilang Kolonel Sanders itu mulainya 65, jadi yang lebih dekat ke 65 saya duluan, Pak. Yang saya alami hari ini, statement dari yang terhormat Pak Bayu tadi, waktu melihat ke blog yang kami garap, wah ini benar-benar pejuang nih. Kita kan namanya petani pejuang. Ya, pas beliau tadi masuk ke kelompok kami, ini benar-benar pejuang, ini harus berjuang. Karena lokasinya paling dianggap oleh beliau paling tidak visible untuk melakukan kegiatan pertanian. Salah satunya adalah bahwa kerimbunannya itu, naungannya paling rimbun tadi kelompok pejuang itu. Jadi karena beliau izinkan, tadi ada beberapa pohon yang saya terpaksa dipotong. Gitu. Karena sudah ada izin beliau. Kalau terlalu rimbun, boleh ini minta ke itu aja katanya ke tim karyawan di sini kan. Enggak saya suruh karyawan, tapi saya pinjam goloknya. Gitu. Saya tebang sendiri. Karena saking semangatnya, yang kegiatan-kegiatan yang ngisi kalau orang Sunda bilangnya bekong, polybag itu, ngisi polybag dari kemarin, kemudian nyusun polybagnya, drip irrigationnya, sampai tadi sore udah cukup lelah juga, ngocor urea cair, saya gendong juga Pak, saya ikut. Di komen sama istri saya, jangan terlalu capek, ingat usia gitu Pak. Padahal saya punya tujuan lain, ingin memberikan sprit, ingin memberikan sprit dan Coca-Cola gitu. Jadi saya ingin menularkan semangat yang mudah-mudahan jadi ibadah buat saya gitu kan. Kalau ada yang terracuni dengan semangat saya kan pahalanya saya dapat juga gitu kan. Termasuk tadi sama Pak Dalang nyangkul di sana. Gitu kan. Jadi saya nyangkul, saya nggarpu ikut. Cuman luar biasa aneh. Cuman 10 cm gitu pas cangkul keras karena tutup gitu langsung kena batu, Pak. Gitu. Jadi buat saya pengalaman dari mulai hari Selasa kemarin ya, Selasa, Rabu, Kamis 3 hari ini berkegiatan di sini.
nggak ada kata yang lebih dahsyat dari luar biasa sih ya. Jadi sementara luar biasa saja gitu yang bisa saya pakai. Mudah-mudahan bisa tetap bertahan dalam 3 hari ke depan, Jumat, Sabtu, Minggu. Dan untuk menambah semangat, tadi saya ke Mas Oki diracuni oleh teman saya Sapri nih yang cecenet ciplukan. Kata Pak Bambang itu kan ciplukan itu kalau cipokan, nah ya kan saya ngerti juga cipokan lah bahasa preman zaman tahun 70-an gitu kan. Kalau ciplukan itu sebetulnya mah cipokan sambil pelukan. Gitu. Kalau ciplukan aslinya memang cecenet. Itu bahasa Sunda cecenet ya Pak. Pak KB tahu lah, Pak KB juga orang Serang. Jadi ya mudah-mudahan nggak jadi ngantuk lah saya ngomong di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang jelas satu poin yang paling mendasar buat saya dan teman-teman semua. Teruslah pupuk kesemangatan kita untuk menjadi petani. Di injury time saja, saya kan udah masuk injury time kan. Saya masih terus ingin berjuang. Mudah-mudahan sampai usia 90 tahun pun saya masih tetap berjuang. Kenapa? Karena ya Ustaz, ada sahabat Rasulullah yang usianya 90 tahun masih ikut berperang kan. Nah kalau kita berperang melawan kemiskinan petani, ya, jadi mudah-mudahan apa yang ditulis oleh Pak KB dalam lagu Mars, Aku Bangga Jadi Petani. Terus terang Pak, pas mulai diajarin lagu itu, saya nggak tahan Pak, nangis bener. Kita sama-sama cengeng. Iya. Fisik memang kuat, tapi hati mellow gitu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini terus terang satu poin aja, pokoknya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian tetap terus semangat untuk menjadi petani dengan pola BSM. Karena nggak mengada-ngada gitu, apa adanya aja gitu. Sikap pun yang terbaik adalah ada apa adanya. Jangan suka mengada-ngada, lebay lah atau jaim segala macam, nggak ada dalam BSM itu. Pokoknya tampil apa adanya aja. Perut ke depan ya apa adanya aja gitu kan. Nggak usah tarik napas gini jaim mau dipoto gini supaya nggak, pokoknya kalau memang udah nasibnya ke depannya ke depan gitu kan. Iya gitu aja, pokoknya mah nggak usah dibuat-buat gitu, jangan mengada-ngada lah. Capek kalau udah ada itu, mengada-ngada capek ya. Jadi lebih baik tagline yang beberapa hari ini terakhir saya dengar paling luar biasa adalah apa adanya, jangan mengada-ada. Itu luar biasa buat saya. Terima kasih Pak KB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah, luar biasa. Oke, yang selanjutnya dari yang mewakili, monggo Mas. Tak lepas kacamata lah biar kelihatan muda. Apa adanya begini kan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Rasanya semua sudah disampaikan. Jadi saya numpang-nampang di depan saja. Jadi begini bapak-bapak dan ibu-ibu, dari beberapa hari kami di sini, yang terpenting sebetulnya buat kami, terutama 10 orang yang kebetulan berangkat bareng itu, banyak sekali insight itu apa ya? Banyak sekali insight sama filosofi-filosofi baru yang itu membuat kami memang jadi bukan melo ya, lebih semangat sebetulnya, lebih mengencourage kami untuk berjuang, karena mungkin agak berbeda kasusnya dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Beberapa dari kita mungkin memang belajar untuk kita sendiri gitu.
termasuk saya sebentar lagi pensiun, jadi saya juga belajar untuk saya sendiri. Tetapi beberapa dari kami dikirim ke sini itu nantinya memang untuk menjadi penebar virus ke masyarakat ya. Jadi petugas-petugas di perusahaan kami memang kita kasih virus-virus kebaikan seperti ini yang nantinya akan disebarkan ke masyarakat yang ada di sekitar tempat kami berusaha. Karena ini bagian dari tanggung jawab kami ya, untuk bisa sama-sama kami enak, masyarakat di sekitar kami juga enak. Nah, harapan saya hal-hal seperti ini juga bisa jadi pendekatan bapak-bapak di BSM ya, Pak Bayu CS, untuk bisa merangkul lebih banyak Pak industri-industri yang ada di Indonesia, apapun industrinya ya, mau manufaktur, mau tambang dan lain sebagainya, supaya bisa mengirimkan petugas-petugas yang memang tugasnya untuk pengembangan masyarakat untuk bisa belajar seperti ini. Ya. Karena terus terang kalau bicara pertanian, kita sama-sama nangis lah, kita sama-sama nangis kondisi pertanian di Indonesia seperti apa ya. Bagaimana petani pengen makmur tetapi agak politis sedikit nggak apa-apa ya. Kita malah dihujani impor macam-macam dan lain sebagainya ya. Bagaimana kita hanya bisa mengenang kemanisan dulu era Soeharto bisa mendapat penghargaan dari PBB karena swasembada pangan, bahkan bisa impor ya. Nah, ini bisa ekspor, mohon maaf. Ini pengen sekali kita bisa mengembalikan itu gitu. Nah, technical skill saya pikir di mana-mana mungkin akan sama gitu. Yang beda itu apa? Yang beda adalah yaitu tadi yang saya sampaikan di depan. Filosofi, insight, dan hal-hal yang bisa membuat kita atau masyarakat petani kita untuk betul-betul mau melakukan, mau bertani. Sekarang lagi ada program petani milenial ya, apa itu? Yes atau apa saya lupa ininya apa, banyak ganti ini Pak. Ini mau habis udah merebet ini. Banyak teman-teman dari pemerintah daerah datang untuk menggandeng perusahaan-perusahaan swasta supaya bisa bekerja sama untuk memajukan petani. Nah, saya pikir mungkin harapan saya racun-racun barat, bukan racun ya, virus-virus kebaikan seperti ini bisa lebih diluaskan mungkin Pak. Harapan kami begitu ya. Karena terus terang 1, 2, 3, kita mulai hari berapa ya? Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya, 3 hari lah, 3 hari prakteknya dan lain sebagainya itu yang saya dapat itu. Mungkin kalau technical skill di luar banyak, gitu. Tetapi filosofi yang bisa kemudian membuat kita pengen berusaha dengan cara yang khasnya BSM ya, seperti yang disampaikan oleh Abah tadi, apa adanya ya, tidak mengada-ada, itu yang mungkin memang harus lebih diluaskan lagi, lebih dilebarkan lagi. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah apa yang sudah kami dapat, mudah-mudahan bisa kami duplikasi, difotokopikan gitu ya. Kemudian disebarkan virusnya ke petani-petani yang ada di sekitar tempat kami berusaha, termasuk menjangkiti saya supaya ketika pensiun juga bisa jadi petani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.